رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Maka mereka tidak menafikan dari Allah apa yang Allah mensifatkan dirinya dengannya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka tidak mentahrif, memalingkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Dan mereka tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama dan ayat-ayatnya. Di antara tariqah ahli sunnah, dan ini menunjukkan benarnya jalan mereka dan selamatnya jalan mereka. Mereka sama sekali tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya atau ayat-ayatnya. Karena ilhad itu akan membawa kepada suatu hal yang batil. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kalian dengannya. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya, mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Di sini konteks ancaman dengan tidak disebutkan bentuk ancamannya secara rinci. Diglobalkan bentuk ancaman itu menunjukkan bahwa ancamannya adalah ancaman yang sangat keras. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum." Sungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad di dalam ayat-ayat kami, tidaklah mereka luput dari kami. Apakah orang yang dilempar di dalam neraka lebih baik dari orang yang datang dalam keadaan selamat? Berbuatlah kalian sesuai dengan kehendak kalian. Maka dua ayat ini menjelaskan tentang bahaya ilhad. Ilhad arti asalnya adalah dari kalimat al-lahad. Lahad itu artinya miring. Karena itu lahad di kuburan dikatakan lahad, karena ketika digali, begitu mau dimasukkan mayat, dibuat lubang yang miring, ya, dimasukkan ke tempat yang miring tersebut. Itu dinamakan lahad, ya. Dan ilhad asal katanya dari situ. Ilhad di dalam nama-nama Allah ada 5 bentuk. Ilhad yang pertama adalah menamakan patung-patung seperti, atau menamakan patung-patung dari penamaan Allah. Seperti orang-orang musyrikin menamakan Al-Lat dari nama Allah, yaitu Allah, dan menamakan patungnya Al-Uzzah dari nama Al-Aziz, dan menamakan Mana'ah dari nama Al-Mannan. Ilhad jenis yang kedua adalah menamakan Allah dengan penamaan yang tidak sesuai dengan kemuliaannya. Seperti orang-orang Nasara menamakan Allah dengan nama ayah. Atau orang-orang filsafat
yang menyebut Allah dengan nama illat fa'il, sebab pembuat. Ini bentuk ilhad yang kedua. Bentuk ilhad yang ketiga adalah mensifatkan Allah dengan pensifatan yang Allah Maha suci dari sifat tersebut. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan innallaha faqir, Allah itu fakir katanya. Dan orang-orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terikat. Ini semua masuk di dalam ilhad. Ilhad jenis yang keempat adalah menta'til nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari maknanya. Ini namakan ilhadut ta'til. Jadi seluruh mu'attilah itu telah melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari bentuk ilhad adalah ilhadut tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini juga adalah bentuk ilhad dan maha suci Allah dari hal tersebut. Ini 5 jenis ilhad dan semuanya adalah ilhad yang tercelah. 5 jenis ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'iul Fawaid. Iya. Maka ahli sunnah tidak pernah berbuat ilhad dalam nama Allah dan tidak pula pada ayat-ayatnya. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Dan ahli sunnah tidak pernah membagaimanakan dan tidak pernah menyerupakan sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Kenapa? Li'annahu subhanahu, karena Allah yang maha suci, la samiyya lahu wala kufwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan baginya. Tidak ada saingan baginya, la kufwa lahu wala nidda lahu, dan tidak ada yang menyamainya. Wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Di sini beliau kembali menekankan penafian, menafikan 4 hal tersebut, mentakkid, lebih menguatkannya. Kemudian beliau terangkan tentang ilhad dan beliau jelaskan bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada bandingannya. Ya. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka tidaklah boleh Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluknya. Nah, Allah tidak ada tandingannya sama sekali. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui Allah mempunyai tandingan? Wala kufwa lahu, dan tidak ada kufwa baginya. Ini diambil dari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Wala nidda lahu, dan tidak ada bandingan baginya. Ini diambil dari ayat fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Hampir seluruh nas yang beliau sebutkan di sini mempunyai konteks dari Al-Quran. Dan ini namanya uslub al-iqtibas, sebagaimana yang telah kita singgung. Dan Ibnu Taimiyah di sini menekankan wala yuqasu bi khalqihi. Ini termasuk kaidah dasar yang banyak disebut oleh ulama as-salaf, bahwa Allah itu tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ibnu Qudamah berkata, apa saja yang tergambar atau terpetik dalam hatimu tentang Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak seperti itu. Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Maksud dari tidak dikiaskan di sini yaitu tidak boleh membuat suatu perumpamaan-perumpamaan atau kias yang mengharuskan adanya persamaan dan keserupaan antara Allah dan yang dikiaskan dengannya. Iya. Kias itu ada 3. Diterangkan 3 bentuk kias ini di dalam kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di banyak tempat di buku beliau. Dan disebutkan oleh para ulama yang menyimpulkan dari buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
bahwa kias ada 3. Kias yang pertama itu adalah kias syumuli. Kias syumuli itu adalah pendalilan dengan bentuk keseluruhan kepada satu bentuk tertentu. Ini kias syumuli. Seperti misalnya kehidupan dikiaskan untuk yang lainnya. Maka kias yang seperti ini adalah kias yang dibangun di atas samanya seluruh yang berada di bawah kias ini. Maka yang seperti ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kias yang seperti ini tercela, tidak boleh. Ini yang dinafikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Kias syumuli. Kias yang kedua namanya kias tamtsili. Apa itu tamtsili? Tamtsili itu mengkiaskan satu cabang kepada asalnya. Iya. Mengembalikan suatu cabang kepada suatu asal. Ya, misalnya an-nabid, minuman yang terbuat dari korma dan air. Ya, apabila dia sudah menjadi nabid, maka itu dikatakan haram seperti minuman keras. Kenapa dikiaskan hukumnya dengan khamar? Karena sama illahnya, yaitu sama-sama memabukkan. Ini namanya kias tamtsili, mengiaskan suatu yang serupa dengannya, asal yang kembali kepadanya. Dan pengkiasan Allah dengan makhluk dalam kias yang seperti ini adalah kias yang tidak diperbolehkan. Ini yang terlarang. Kias yang ketiga, kias yang disebut dengan nama kias ulawi atau kiasul aula. Ya, kias yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah kias yang kana yaslukuhu salafu ittiba'an lil Quran. Adalah kias yang dilakukan oleh para ulama salaf mengikuti Al-Quran. Dan beliau juga mengatakan bahwa kias ini adalah fitriyun, daruriyun, muttafaqun alaih. Kias yang merupakan fitrah manusia, daruri dan disepakati. Iya. Bagaimana itu kias ulawi? Kias ulawi adalah kias menunjukkan utamanya begini. Nah, saya kasih contoh biasa dulu. Misalnya di suatu tempat bersih begitu, ditulis dilarang kencing di sini. Ya. Maka dari apa yang disebut di situ? Kias aula, buang air besar di situ tentunya lebih terlarang lagi. Nah, sama misalnya ada empang, ditulis dilarang memancing di sini. Ya, pikirannya kan dilarang memancing, saya jala saja. Ya. Tentunya kalau memakai jala seperti itu atau memakai jerat itu lebih terlarang lagi. Ya kan? Ini namanya kias aulawi. Nah, sama tadi kita sebut tentang bersifatan. Makhluk punya mata. Manusia punya mata, punya penglihatan, punya pendengaran. Ayam punya penglihatan, punya pendengaran. Tidak sama antara ayam, pendengaran dan penglihatan ayam dengan manusia. Begitu kan? Sesama manusia saja tidak sama, apalagi antara Allah dan makhluknya lebih-lebih tidak sama. Ini namanya kias al-aula. Ini bentuk kias ulawi. Yang seperti ini dipakai. Iya. Ini dipakai. Sebab ini adalah kias sejalan dengan fitrah. Disepakati. Dan di dalam Al-Quran dibenarkan kias yang seperti ini. Dikatakan walillahil mathalul a'la. Dan milik Allah lah perumpamaan yang maha tinggi. Nah, contoh lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut dua contoh di dalam Tadmuriyah. Ya, kita sebutkan satu contoh di sini untuk meringkas waktu tentang ar-ruh. Ya. Manusia punya ruh, ya, punya ruh, disepakati. Tahukah manusia bagaimana ruhnya itu? Dia tidak tahu sama sekali, padahal dia miliki. Ada bersama dia. Ya.
maka dianya saja yang punya ruh, bersama dia tidak mampu mengetahui bagaimana, apalagi dia ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hakikatnya. Ini namanya kias apa? Ulawi atau kiasul aula. Iya. Jadi ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wala yuqasu bi khalqi, dan tidak dikiaskan dengan makhluknya, tidak boleh mengkiaskan dengan kias syumuli dan kias tamtsili. Sebab dua kias ini akan mengharuskan samanya Allah dengan makhluk. Dipahami? Kemudian kata beliau, fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dan selain dirinya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan illah, sebabnya. Kenapa kita harus mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat? Kenapa kita tidak boleh mentahrif, mentamthil, mentakyif, tidak boleh menta'til, tidak boleh mengkiaskan, tidak boleh melakukan ilhad? Kenapa semua itu? Nah, di sini diterangkan sebabnya, diterangkan illatnya. Apa itu? Karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah lebih tahu tentang selainnya. Allah tahu tentang seluruh makhluknya, ya kan? Nah, ini sebabnya. Kemudian wa asdaqu qilan, dan Allah lebih yang paling benar pembicaraannya. Wa ahsanu haditsan, dan yang paling baik ucapannya. Min khalqihi, paling baik di atas seluruh makhluknya. Ini kenapa kita harus bersandarkan kepada Al-Quran? Kenapa kita harus bersandarkan kepada Ar-Rasul? Nah, diterangkan di sini oleh beliau. Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Ya, dalam satu cetakan, dan ini ada di sebagian manuskrip dari Fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bukan musaddaqun tertulis, tapi masduqun. Kemudian rasul-rasulnya yang benar lagi dibenarkan, jujur, dan telah dianggap jujur oleh seluruh manusia. Iya. Sebab Rasul tidak pernah terbukti mereka berdusta. Seorang Rasul. Iya. Jadi mereka dalam keadaan seperti ini, ya, yang lebih diterima ucapannya. Bihilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mengucapkan atas nama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Dan Rasul tidak mungkin berdusta. Andai kata mereka berdusta, telah disebutkan dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Andai kata Rasul ini mengada-adakan ucapan dusta terhadap kami, maka sungguh kami akan mengambilnya dengan tangan kanan, ya, dan kami akan memotong watinnya, ya, betul-betul akan dibinasakan. Kemudian tidak seorang pun di antara kalian yang mampu menyelamatkannya. Jadi tidak mungkin. Ya, karena itu, di sini diterangkan sebabnya kenapa kita harus tunduk dan terikat dalam menetapkan nama-nama dan sifat, ya, terhadap nas saja dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, walihada qala subhanahu, karena itulah berfirman Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Yaitu maha suci Allah, maha tinggi Allah dari pensifatan orang-orang yang menyimpang di dalam mensifatkan Allah. Kemudian setelah menyebutkan sesatnya jalan, ya, orang-orang tersebut, kemudian Allah menetapkan dan membersihkan jalannya para rasul. Wa salamun alal mursalin, dan sungguh keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Iya. Dalam ayat ini kita mengambil faedah. Pertama, harus mensucikan Allah dari segala kesesatan dan kejahilan. Ya. Orang-orang yang menisbahkan hal tersebut kepada Allah yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, dari ayat kita harus mengetahui tentang jujurnya para rasul dan wajibnya menerima ucapan mereka dan apa yang mereka kabarkan. Ya. Dan dalam ayat ini juga, ya, ancaman dan tertolaknya
setiap orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Nah, dan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzah. Maka kalimat subhana, apa artinya subhana? Subhana dari maf'ul mutlaq, yang artinya membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan, segala aib dan segala kejelekan. Penggunaan kalimat subhanallah dalam Al-Quran tidak keluar dari 5 perkara. Yang pertama, mensucikan Allah dari sekutu, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang mulhid, melakukan ilhad. Kemudian yang kedua, mensucikan Allah dari sekutu di dalam uluhiyahnya. Yang pertama dalam rububiyah, ya. Yang kedua di dalam uluhiyahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah disucikan dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran Allah disucikan dari nama-nama dan sifatnya, disucikan pada nama-nama dan sifatnya dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang menyimpan dan sesat. Kemudian yang keempat, dari penggunaan subhanallah dalam Al-Quran adalah mensucikan Allah pada seluruh perintahnya, apakah itu yang kauni maupun yang qadari. Disucikan Allah tidak mempunyai hikmah dari seluruh perintahnya. Allah maha mempunyai hikmah, dan maha suci Allah tidak mempunyai hikmah dari apa yang Allah lakukan. Kemudian yang kelima adalah mensucikan Allah di dalam syariat dan perintahnya, dalam syariat dan agamanya. Mensucikannya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekurangan terhadapnya. Maka para nabi dan para rasul disucikan dari hal tersebut. Ya, dikatakan fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalafuna lirrusul wa sallama 'ala al-mursalin li salamati ma qaluhu min an-naqsi wal 'aib. Maka Allah memuji dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi jalannya para rasul, dan Allah menyelamatkan para rasul karena selamatnya, bersihnya apa yang mereka ucapkan, bersih dari segala kekurangan dan bersih dari aib. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat. Dan dia subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pada apa-apa yang Allah sifatkan pada dirinya dan apa-apa yang Allah namakan dirinya. Allah telah mengumpulkan antara an-nafi dan al-isbat, penetapan dan atau penafian dan penetapan. Dan ini telah kita sebutkan beberapa kaidah dalam penjelasan yang telah lalu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, nah, kembali saya tekankan bahwa digabungkannya antara nafi dan isbat ini menunjukkan bahwa dalam sifat dibangun di atas 2 dasar. Dasar yang pertama, Allah dibersihkan dari segala sifat yang jelek secara mutlak. Nah, dasar yang kedua, Allah Subhanahu wa taala harus disifatkan dan ditetapkan untuknya sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangannya dari nas-nas yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengakhiri muqaddimah beliau. Beliau berkata, fala udula li ahli sunnah amma jaa bihi al-mursalun fa innahu as-siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kata beliau, maka tidak ada pembelokan, tidak ada penyimpangan, tidak ada keberpalingan bagi ahli sunnah. Ahli sunnah tidak akan membelok dari jalannya para rasul, pasti sesuai dengan jalan para rasul. Ini kalimat yang sangat agung sekali, menunjukkan bahwa ahli sunnah terikat betul dengan jalannya para rasul. Karena jalannya para rasul itu adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul ladina an'ama Allahu alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka.
minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang sangat jujur, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, ya, was-salihin, dan orang-orang yang salih. Ya. Para nabi dan para rasul, ya, mereka semua masuk di dalam pensifatan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siddiqun, asy-syuhada. Ya. Dan itulah jalan yang lurus yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan jalan para nabi dan para rasul. Ini pendahuluan dari beliau masuk di dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat dan prinsip-prinsip ahli sunnah. Dan apa yang datang setelahnya ini adalah penyebutan ayat-ayat dan nusus berkaitan dengan kaidah yang beliau telah sebutkan. Ya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pembahasan membaca hal tersebut pada kesempatan yang lain. Dan mungkin Sabtu depan saya tidak bisa melanjutkan, dan Ahad depannya lagi juga mohon maaf masih belum bisa. Setelahnya kita lihat dulu keadaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Ya, wallahul musta'an. Tolong jelaskan perhitungan keluarnya zakat pada kendaraan yang dipakai berusaha. Contohnya seperti mobil angkat, mobil angkot atau ojek. Dan bagaimana kalau kendaraannya dalam tahap cicilan kredit? Ya tidak ada zakat ya dalam profesi yang seperti ini. Dan secara umum profesi tidak ada zakatnya. Ya. Adapun zakat profesi itu adalah zakat yang tidak dikenal di dalam syariah. Ya. Yang memunculkan zakat profesi ini itu adalah Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Fiqhuz Zakat. Dia yang paling kelihatannya dia yang pertama memunculkan bid'ah zakat profesi. Ya. Dan keanehannya orang-orang yang menerapkan zakat profesi di Indonesia ini bertolak belakang. Jadi mengambil ukuran haulnya itu dari zakat pertanian. Ya. Zakat pertanian kan setiap kali dipanen dikeluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Jadi katanya setiap kali terima gaji dibayar zakatnya. Ya. Mengambil nisabnya dari mana? Bukan dari zakat pertanian ngambilnya. Ngambil nisabnya dari zakat harta. Dikeluarkan 2,5%. Iya. Dan ini terlalu kentara. Ya, kenapa tidak ngambil dari rikas misalnya 1/5? Ya. Atau kenapa nggak ngambil dari zakat pertanian sekaligus biar dapat banyak? Ya. Dan harta manusia asalnya adalah haram untuk diambil, apalagi mengambilnya dengan mengatasnamakan hukum Allah, zakat. Ini butuh dirinci, dan para ulama al-mu'asirin dari kalangan ulama yang senior menghukumi bahwa zakat profesi yang seperti ini hukumnya adalah bid'ah. Apakah ada nas yang jelas bahwa al-kalam adalah sifat dzatiyah? Akan datang nanti pembahasan tentang al-kalam. Bagaimana fatwa para ulama saat ini tentang MLM? Kami ingin segera mengetahui karena sebagian ikhwah berkecimpung di dalamnya. Bagaimana caranya berkecimpung dalamnya dan tidak tahu hukumnya? Iya. Kata Umar bin Khattab, jangan ada yang mendekati pasar kami orang yang tidak tahu hukum. Maksudnya kalau dia dalam suatu hal yang meragukan, tahu suatu hal yang meragukan, dia tinggalkan. Kecuali kalau memang asalnya muamalah yang dia tidak ragu, dia tidak tahu hukumnya, namun dia ragu, dia syubhatnya di dalam, dia masuk, tidak apa-apa. Walaupun belakangan dia tahu tidak boleh misalnya.
Sebab asal dari muamalah asalnya boleh. Nah, MLM ini kalau dilihat dari fatwa para ulama, itu dihukumi sebagai suatu hal yang tidak diperbolehkan karena adanya bentuk gharar di dalamnya dan kezaliman. Iya. Ada beberapa fatwa yang keluar, bahkan ada dalam satu bentuk buku. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dikeluarkan. Kapan doa istikharah dibaca? Selesai salamkah? Angkat tangan atau tidak? Ini dua masalah. Zahirnya berdoanya setelah salam. Sebab di dalam konteksnya siapa yang ingin atau Nabi SAW mengajarkan kami istikharah pada seluruh perkara. Jadi kalau ingin melakukannya, dikatakan hendaknya dia rukuk 2 rakaat, kemudian dia berdoa. Dari kalimat kemudian, ini menunjukkan bahwa dia sholat dulu, setelah itu baru berdoa. Iya. Apakah mengangkat tangan? Boleh dia mengangkat tangan? Nah, kalau memang dia melakukannya bukan pada waktu khusus. Iya. Dan sholat istikharah itu tidak terikat waktu, kapan saja boleh dilakukan, yang penting bukan di waktu terlarang. Wallahu ta'ala alam. Bila seorang habis diinfus atau operasi karena sakit, apakah disyariatkan baginya mengganti salat wajib yang dia lakukan karena sebelumnya dia tidak siuman? Iya. Diwajibkan untuk menggantinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatihi aw nusiya anha fa waqtuha hina dzakaraha." Siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka waktunya ketika dia terjaga atau ketika dia ingat. Dan orang yang pingsan itu masuk dalam kategori ini. Iya. Kaidah syariat, kaidahnya, siapa yang meninggalkan suatu perintah, perintah ini wajib dia kerjakan, wajib dia datangkan. Dia tinggalkan karena lupa atau karena suatu udzur, maka dia tidak berdosa, tetapi ketika dia ingat dia wajib menggantinya. Itu kaidahnya. Hadits yang saya sebutkan tadi, hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, dan datang juga dari hadits Abu Hurairah. Bagaimana menegakkan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ini ada satu pembahasan khusus. Nanti kita akan syarah di kalimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ahli sunnah bersama dengan itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar ala ma tujibuhu syariah, bersamaan dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. Kalimat yang sangat detail sekali, menunjukkan pahamnya beliau tentang hukum-hukum amar ma'ruf nahi munkar. Jika seorang bernadar, jika kerja nanti gaji pertamanya untuk beri makan anak yatim, setelah kerja banyak kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar. Bolehkah nadar tersebut ditunda hingga keadaan memungkinkan? Pertama, nadar yang seperti ini hukumnya makruh. Ini nadar dari orang-orang yang bakhil. Iya. Disebutkan oleh Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Nah, ini nadar mengambil balasan. Nadar yang terpuji itu, nadar dia bernadar, saya mau puasa tanpa imbalan, mau ini untuk Allah. Ini nanti dia melakukan ini untuk Allah. Kapan? Kalau dia kerja. Kapan? Kalau dia lulus. Kapan? Kalau dia dapat ini. Ya. Dan seterusnya. Dan ini innama yustakhraju minal bakhil, hukumnya makruh. Adapun seperti yang disebutkan di sini, ya, dia tidak lakukan. Dia bernadar gaji pertama yang memberi anak yatim, tidak dia lakukan, maka yang seperti ini bukan dikatakan boleh ditunda, tapi dia harus bayar kafarah. Dan kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Ya. Memberi makan 10 orang miskin
atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Kapan terpisah maka batal puasanya. Dia sudah puasa 2 hari, setelah itu dia tidak kerjakan yang ketiga, dia harus ulangi lagi dari pertama. Iya. Ini kalau tidak mampu baru puasa. Kalau mampu salah satu dari 3 yang disebut. Sebab dalam hadis riwayat Muslim dikatakan kafaratun nadar, kafaratul yamin. Kafarahnya nadar adalah kafarah sumpah. Jadi bukan ditunda sampai waktu memungkinkan. Apakah dalam ruku dan sujud boleh memohon ampun pada Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia? Saya kembali tentang masalah nadar tadi. Jadi itu tadi tentang masalah bayar kafarahnya. Sebab di sini dianggap dia tidak melaksanakan nadarnya. Dia tidak melaksanakan nadarnya. Tapi kalau tertunda seperti ini, apakah dia harus tetap melakukan nadarnya tersebut? Nah, ini masalah ada disebut oleh para ulama, cuman masih samar bagi saya sekarang. Saya tidak bisa ingat. Andai kata memang diwajibkan dari masalah itu, berarti dia bayar 2, bayar kafarah dan dia penuhi nanti nadarnya. Tapi saya sekarang nggak ingat apakah tetap dia lanjut nadarnya atau tidak. Ya Allah Ta'ala alam, butuh dibaca kembali pembahasannya. Benarkah tobat hanya untuk yang tidak tahu? Iya. Tobat itu adalah untuk seluruh manusia, yang tahu maupun yang tidak tahu. Adapun yang disebutkan dalam ayat innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, ada disebut ayat surah Nisa, yang melakukan kejelekan dalam keadaan tidak tahu. Maka kalimat keadaan tidak tahu di sini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Menyebutkan salah satu orang yang melakukan dosa dan bisa dihapuskan dosanya kalau memang dia tidak tahu. Orang yang tahu juga diampuni dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Taubah. Ya, ada seorang yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Allah mengampuninya. Kemudian dia berdosa lagi, sama dosanya. Kemudian dia bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi. Maka ini menunjukkan diampuni terus oleh Allah, disebutkan dalam hadis. Ini menunjukkan bahwa ya, orang yang tahu pun kalau dia bertobat dari apa yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan juga masuk di dalam umum konteks ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Namun tentunya orang-orang yang melakukan dosa dalam keadaan tahu, ini sangat berbahaya sekali. Ya, sebab itu akan menyebabkan hati semakin keras. Ya, hati semakin keras. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah membuat hatinya semakin menyimpang. Iya. Apakah dalam ruku dan sujud boleh memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia? Ya Allah Ta'ala alam bahwa hal tersebut tidak dibolehkan. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya berbahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Karena itu Nabi SAW pada orang yang belum mengerti bacaan sholat, dia diajarkan bacaan yang ringkas. Diajarkan bacaan yang ringkas. Iya. Kemudian berdoa dalam sholat tidak bisa dikatakan babud darurah. Sebab berdoa boleh di banyak tempat. Iya kan? Kenapa harus dalam sholat berdoa dengan selain bahasa Arab? Dan tidak ada nasnya. Padahal ibadah adalah tauqifiyah. Adalah suatu hal yang terbatas di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah seorang akhwat bepergian ke luar negeri tanpa ditemani mahram, beasiswa ke luar negeri? Karena juga untuk menuntut ilmu. Ya. Larangan safar tanpa mahram bagi perempuan itu disebutkan dengan konteks umum. Ya. Dikatakan
tidaklah beriman seorang perempuan melakukan perjalanan tanpa mahramnya. Dan banyak lagi nas-nas yang lainnya menunjukkan tentang haramnya dan pengharamannya mutlak. Apakah dalam keadaan menuntut ilmu, atau dalam keadaan rekreasi, atau dalam keadaan berkunjung, ya, ataupun yang lainnya. Apa kira-kira wahdah Islamiyah terjatuh dalam kesesatan, sementara para ustadznya mayoritas alumni Universitas Islam Madinah? Kira-kira apa sebabnya Abu Jahal dan Abu Lahab tidak ikut masuk ke dalam Islam? Saya tanya, apa sebabnya? Ikhwan, ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak menyamakan mereka dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Cuman syahidnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu seorang muslim dia hendaknya dekat kepada orang-orang yang diketahui benarnya manhajnya, lurusnya manhaj dia di atas Al-Quran dan Sunnah, dan diketahui baiknya akidahnya di atas prinsip akidah hadis sunnah, di atas manhaj salaf, ya. Kemudian dikenal sebagai orang yang senang menasihati umat. Ini 3 ciri orang yang diambil ilmu darinya. Ya. Dan orang-orang yang manhajnya rusak, ya, dan menganggap dirinya lebih baik, tidak akan mendapatkan faedah. Ya. Coba lihat perkataan Muhammad Yusran yang mengatakan bahwa dia sudah keliling dunia, sudah keliling melihat di Saudi, dan dia tidak mendapatkan jemaah yang lebih baik daripada jemaah wahdah Islamiyah. Bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari para ulama kalau begitu sikapnya? Sudah bersombong dahulu. Ini bukan suatu rekayasa, tapi suatu hal yang sabit darinya. Saya lupa sekarang apakah di kaset atau di mana. Nah, dia berucap seperti itu. Yang jelas itu adalah suatu hal yang dipastikan darinya. Iya. Karena itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sana ya duduknya kepada orang-orang yang memang rata-rata di garis merah. Ya. Coba tanya guru-gurunya ya, saya sebut nama-namanya. Muhammad Matar Zahrani. Ini tokoh sururi ma'ruf di Madinah. Ya. Yahya al-Yahya. Ini nenek moyangnya juga. Ahmad Faiz. Ya. Taib. Ini termasuk tokoh-tokohnya. Dan keberadaan mereka di sana, apalagi dalam keberadaan Jamiah Islamiyah yang memang pemerintahnya bijaksana, kadang mendatangkan orang-orang dia nggak tahu dari mana asalnya, yang penting datang, diharapkan mudah-mudahan dapat hidayah, duduk di situ. Ya. Diharapkan mendapatkan hidayah. Dan banyak juga orang-orang yang datang ya sekedar ingin memanfaatkan saja negeri Saudi Arabia yang kaya raya. Ya. Orang belajar digaji, ya. Gajinya lebih tinggi lagi dari gaji pegawai di sini. Ya. Kemudian fasilitas yang lainnya yang mungkin dia bisa tidak dapatkan, bisa haji gratis, ya. Dan lain-lainnya. Banyak yang datang seperti itu. Sampai pernah ada orang yang sudah lulus sampai tahun keempat, dia kelihatannya sama teman-temannya Masya Allah salafi, diantar ke bandara. Sampai di bandara dia berkata, Alhamdulillah 4 tahun saya bersama kalian, saya tidak terpengaruh dengan akidah kalian Wahabi. Pulang dia. Nah, dan kalau melihat metode kurikulum yang bagus, dan memang ada pengajar-pengajar yang tidak baik seperti yang saya sebutkan tadi, namun asal dari Universitas Madinah asalnya di atas sunnah.
Itu adalah asal dan dasarnya. Karena itu banyak ulama sunnah di sana. Cuman di luar pelajaran mereka diri dari kepada siapa? Ya, wallahul musta'an. Ada seorang yang tidak pernah belajar di ma'had, tapi dia belajar sendiri dengan membaca terjemahan kitab-kitab sunnah yang dikarang oleh ulama sunnah. Jika dia berpendapat mengenai suatu masalah, maka dia ikuti pendapat-pendapat ulama di atas. Bagaimana hukum mengambil ilmu darinya? Katanya, ini orang yang membaca dari buku bahasa Arab ya, bukan dari terjemahan. Kata para ulama, man kana syekhuhu kutubah kana sawabuhu saya perbaiki sajanya. Man kana syekhuhu kutubah kana khata'uhu yaglibu sawabah. Siapa yang buku-buku adalah guru dia, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, al-fadhil kalimah dalam buku-buku ulama ahli sunnah itu butuh dibaca kepada syekh supaya syekh itu menerangkan apa arti kalimat tersebut. Yang kadang dia paham sepintas lalu ternyata didengar penjelasan syekh tersebut tidak seperti yang dia pahami. Ya, tidak seperti yang dia pahami. Jangan orang-orang seperti kita, sebagian ulama saja itu dikritik dalam sebagian alfaz akidah padahal masyhur di kalangan para ulama ahli sunnah. Ya. Maka butuh duduk kepada guru, ya, mengambil ilmu dan menimba ilmu kepada mereka. Adapun membaca, menelaah, bagus kalau dia membaca buku-buku ahli sunnah, disyukuri. Tapi terjemahan itu disayangkan sekali terjemahan. Ya. Terjemahan itu orang menerjemah dengan makna, dan yang diterjemah sesuai dengan yang menerjemahkan. Kalau si penerjemahnya baik, maknanya juga bisa baik buku itu. Tapi kalau penerjemahnya tidak baik, tidak baik juga. Bukunya walaupun ditulis ulama ahli sunnah bisa jadi tidak baik kalau dia pemahamannya tidak benar. Coba saja istiwa misalnya, diartikan apa kalau dia pemahamannya tidak benar? Kan dia selewengkan maknanya. Sifat wajah dia artikan apa nanti kalau dia pemahamannya tidak benar? Itu belum lagi susunan konteks dari pemahaman suatu permasalahan. Ya. Satu permasalahan. Maka dibutuhkan untuk mempelajari dari sumber-sumber dasarnya. Duduk kepada seorang guru untuk mengambil ilmu tersebut. Iya. Saya salah seorang yang sering ikut dakwah para sufi. Yang dimana cara dakwanya itu sangat baik karena sangat menyentuh hatiku dan membantuku semakin ingin mengingat Allah. Yang mana saya menanyakan, di mana titik kesalahan dakwah ajaran para sufi? Mohon dijelaskan secara keseluruhan, secara tuntas. Subhanallah. Menyerangkan tentang sufi yang dikarang berjilid-jilid, kemudian diterangkan secara tuntas waktu yang sangat singkat seperti ini. Ya, secara umum orang-orang sufi itu mempunyai prinsip-prinsip yang banyak mereka menggunakan perasaan dan akal. Itu dasar pertama mereka. Kemudian yang kedua, pemahaman mereka tentang makna syariah dan takalif. Iya. Ini juga termasuk letak kesesatannya. Karena itu orang-orang sufi yang sudah mulai ekstrim dengan gaya seperti ini, nanti ada yang sudah tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ya, saya sudah sampai ke tingkatan hakikat. Kamu masih tingkatan ma'rifat. Hakikat itu, ya, dia sudah hakikat dari ibadah. Ya, dibangun di atas ketenangan hati saja. Ketenangan hati sifatnya nisbi. Tenang itu datangnya banyak sebab. Kadang dari perasaan tidak ada masalah. Ya, kadang dari dia cinta kepada sesuatu, akhirnya dia tenang kepada sesuatu itu. Ya. Namun ketenangan yang hakiki itu yang ketenangan yang datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala dan terus menenangkannya dalam keadaan apapun. Dan tidak seperti itu ketenangan yang ada di dalam ajaran mereka. Yakin 100% tidak seperti itu. Nah, maka tidak boleh tertipu dengan penampilan zahir. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kamu melihat atau kalau saya melihat orang yang salat di atas air atau dia salat di atas angin, maka saya tidak akan terima ucapan dia. Saya tidak akan terima dia sampai saya cocokkan perkaranya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang diukur bukan perkara zahirnya. Sebab yang zahir itu banyak menipu. Yang zahir itu adalah suatu yang tidak meyakinkan. Yang meyakinkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang patut untuk diikuti. Iya. Dan bukan lagi salah satu dasar mereka dalam sisi karamat dan keanehan. Iya. Sampai disebutkan dari keanehan-keanehan orang-orang sufi yang manusia berbersih darinya. Iya. Seperti misalnya disebutkan dalam satu buku sufi keanehan seorang habib yang terkenal. Ya, bagaimana dia tiap kali ada bangkai dia bawa ke tokonya, kemudian simpan di bawah mejanya. Tiap kali ada bangkai dia simpan seperti itu. Ini disebut sebagai karamah dia. Mana karamah seperti itu? Mengumpulkan bangkai karamah? Ya. Dan menggunakan akal sehat. Dan menggunakan akal sehat. Banyak bersandarkan perasaan dan kadang akalnya tidak berfungsi. Bahkan sebagiannya memang tidak memfungsikan akal. Dan itu juga termasuk dasar sebagian dari mereka. Karena itu kelompok At-Tijani dikatakan tidak menggunakan akal. Kelompok Tijani ini termasuk kelompok aliran sufi ekstrim. Dia mengatakan siapa yang pernah melihat guru mereka Ahmad At-Tijani, maka dia masuk surga. Jadi melihat gurunya Ahmad At-Tijani itu masuk surga. Subhanallah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi. Ya, Abu Lahab turun satu surah khusus, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, celakalah Abu Lahab dan celakalah dia. Tidak dimasuk surga, bahkan diancam dengan neraka. Ini melihat Ahmad Tijani masuk surga. Kira-kira akalnya di mana? Saya menyangka akalnya tidak pada tempatnya, mungkin ada di dengkulnya. Wallahul musta'an. Bolehkah kita menyumbang pada masjid yang di dalamnya terjadi sering pelaksanaan bidah? Kalau kita tahu masjid melaksanakan bidah, ya jangan dibantu dalam hal yang sifatnya tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini kalau kita tahu memang masjid itu melaksanakan bidah, bukan masjid umum. Kalau masjidnya umum mungkin ada acara kebaikan, tapi ada juga kadang acara seperti ini, tidak apa-apa pada sebagian keadaan. Tapi kalau diberikan kepada orang-orang yang di atas sunnah, ya, atau sekiranya orang yang bisa menerapkan sunnah, ya, atau diarahkan kepada yang lainnya, maka itu lebih bagus, ya, dan lebih bermanfaat. Parkirnya aja ribet Bagaimana pendapat para ulama tentang Aid Al-Qarni, Safar Hawali dan gembong-gembong ahlul bidah? Bagaimana pula menjual buku-buku dari mereka hanya sebatas masalah muamalah dunia? Apakah orang yang menjual buku ini dikatakan tolong menolong dalam menyebarkan dakwah mereka? Ya. Bagaimana pendirian dari YWI yang telah menjual buku-buku mereka dan buku IM? Ya, tanya kepada mereka apa pendiriannya. Dan yang mereka lakukan itulah pendiriannya. Ya. Menunjukkan bahwa mereka memang punya manhaj, metode pramuka. Ya, tahu ya gaya pramuka ya? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, itu metode pramuka. Nah, orang yang punya dasar agama yang benar, mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, di atas jalan Al-Quran dan Sunnah.
orang-orang yang diketahui menyimpang dan berbahaya pemikirannya, maka yang seperti ini dijauhi dan buku-bukunya tidak dibaca karena bisa membahayakan umat. Dan orang yang menjual buku-bukunya termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Safar Hawali ini sampai sekarang termasuk orang yang mempropagandakan pemikiran Khawarij. Iya. Dan menuduh para ulama as-sunnah dengan tuduhan murji'ah. Kemudian mereka juga yang memanas-manasi para pemuda untuk melakukan berbagai aktivitas yang arahnya kepada membangkang kepada penguasa, ya. Kadang melakukan kudeta terhadap penguasa sebagaimana yang banyak terjadi. Maka orang yang seperti ini yang dikenal, yang sampai sekarang ya, masih dalam keadaan seperti itu, ya. Demikian pula Aid Al-Qarni yang juga keadaannya mirip seperti itu. Namun belakangan ini Aid Al-Qarni kelihatannya berubah-ubah warna, ya. Kadang berkata begini, kadang berkata begitu, ya. Nah, wallahul musta'an. Kabar tadi diulang kembali kasetnya ya, sebab kita sudah terangkan tadi. Bagaimana dengan buku karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang berjudul Ruh? Kitabnya judulnya Ar-Ruh dalam bahasa Arabnya. Kitab ini terdapat keanehan-keanehan. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah memandang bahwa Ibnul Qayyim mengarang kitab ini dan waktu itu beliau belum berada di atas jalan para ulama as-salaf. Sebab beliaunya sebelumnya terpengaruh dengan atau di atas tarekat Sufiyah sebelumnya. Nah, kemudian ketemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan betul-betul beliau berada di atas jalan tersebut dan membelanya. Kemudian hal yang lain, kalau mencocokkan sebagian isi dari kitab itu dengan buku Ibnul Qayyim yang belakangan, kita akan ketemukan perbedaan antara karangan beliau yang belakang dan yang ada di kitab Ar-Ruh. Menyelisihi. Saya lupa sebagian masalah yang disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ada di dalam kitab Ar-Ruh, di Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim menyelisihinya. Iya. Ini menunjukkan bahwa Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab tersebut tidak atau mengarangnya bukan pada masa beliau sudah murni di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di Jawa sering menyebut Allah dengan nama Gusti Allah. Apakah penamaan ini dibolehkan? Saya nggak tahu apa arti Gusti itu. Kembali kepada kaidah yang kita sebut tadi. Dan harusnya dia memakai kalimat yang lain. Harusnya. Mungkinkah anak bayi itu melihat jin? Ya, jin itu kalau menampakkan dirinya kepada siapa saja mungkin untuk dilihat. Apakah anak bayi ataupun orang yang besar. Ya. Nah, tidak ada khususan bagi anak kecil. Ini kelihatannya mirip dengan pertanyaan kemarin. Ya, melihat malaikat. Bagaimana bantahan terhadap ahlul bidah tentang ayat As-sama' banainaha bi aidin. Langit kami bangun dengan kekuatan. Aidin di situ artinya kekuatan. Katanya ahli sunnah mentakwil lafaz aid, lafaz tangan. Aidin di situ bukan dari kalimat tangan. Bukan dari kalimat al-aidi jamak dari yadun, bukan. Tapi al-aidi dari kalimat ayadah. Ya, dari kalimat ayadah. Itu ada kalimat masdarnya aidan, itu masdarnya. Jadi disebut aidin. Aid dalam bahasa Arab artinya kekuatan. Jadi itu teks bahasa Arab. Jadi orang yang mengatakan ahli sunnah mentakwil di sini itu jahil terhadap bahasa. Ya. Jahil terhadap konteks bahasa. Ya. Dan aidin artinya kekuatan ya, kemampuan.
Apa hukumnya jika memiliki rasa takut, khauf kepada selain Allah? Rasa takut kepada selain Allah bermacam-macam. Ada rasa takut sifatnya tabiat. Manusia takut tersentuh hati, ya kan? Ya. Ini tabiat. Tidak apa-apa yang seperti itu. Ya. Dhabit rasa takut itu adalah memalingkan suatu rasa takut pada hal-hal yang sifatnya khusus untuk Allah. Nah, itu baru terhitung kesyirikan. Kalau tidak khusus untuk Allah, dia takut di situ, namun menghambat dia dari melakukan kewajiban, maka itu rasa takut yang diharamkan. Ya. Contohnya misalnya, dia takut kepada wali akan membahayakan dia kalau dia tidak datang ke kuburannya. Ini syirik akbar, mengkafirkan, pelakunya keluar dari Islam. Ya. Takut kepada jin, hukumnya apa? Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam khauf tabii. Iya. Namun kalau rasa takutnya tersebut menghambat dari melakukan ibadah, misalnya dia pergi ke masjid lewat jalan yang gelap, ya. Akhirnya dia tidak berani ke masjid karena itu, maka di sini dia berdosa karena meninggalkan kewajiban karena rasa takut yang seperti ini. Iya. Jadi dirinci rasa takut kepada selain Allah itu dirinci. Apa yang dia inginkan? Iya. Bagaimana bolehkah kita menerima suatu pemberian dari saudara, sedangkan kita mengetahui pemberian itu bersumber, ini sudah ya dibahas kemarin, riba. Kita sudah terangkan kemarin bahwa kaidahnya dosa ditanggung terhadap orang yang melakukan langsung. Ada ustaz yang mengatakan bahwa wanita juga boleh sholat Jumat di rumah dengan dalil lafaz amanu dalam surat Al-Jumu'ah. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Maksudnya orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, itu laki-laki perempuan masuk. Apa ketentuan sholat Jumat bagi wanita di rumah? Ini pendapat yang tidak benar. Ya. Dan kurang memahami tentang cara mengambil istinbat ahkam. Memang dalam konteks ayat umum laki-laki perempuan. Namun ada hadis yang mengkhususkan bahwa Jumat digugurkan bagi beberapa orang, diantaranya perempuan. Selesai kaidah fikihnya. Ya, yang umum, kaidah usulnya yang umum itu dibawa pengertiannya kepada yang khusus. Bagaimana derajat hadis berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah? Saya nggak tahu Allah. Anda pernah mendengar bahwa jika kita menutup telinga, suara yang kedengaran itu katanya gemuruh telaganya Nabi. Apakah ini benar? Coba kita lihat pertanyaan keempat. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Bukan 6 masa ya dalam Al-Quran. Fi sittati ayyam, 6 hari. Ya. Padahal Allah bila berkehendak hanya berkata kun fayakun. Bagaimana kaitannya dengan masa penciptaan langit dan bumi? 6 hari penciptaan langit dan bumi. Adapun tentang menutup telinga itu tidak benar, termasuk khurafat dan perumpamaan-perumpamaan yang tidak dibenarkan dalam syariah. Kemudian penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Itu semuanya punya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah ingin, ya. Seperti yang disebutkan oleh penanya, dengan keadaan seperti itu akan terjadi. Tapi Allah Maha mempunyai hikmah atas segala sesuatu. Iya. Dan Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Manusia lah yang ditanya tentang apa yang dia lakukan. Bagaimana hukum membeli barang curian yang kita tidak tahu sebelumnya, sebelum membelinya? Bagaimana pula hukumnya jika barang tersebut dijual kembali? Kalau memang diketahui itu barang curian dan dia telah beli,
dia tidak tahu sebelumnya, setelah itu baru dia tahu bahwa itu barang curian, maka harusnya dia kembalikan kepada pemiliknya sebagai perilaku yang baik dan keutamaan bagi dia. Nah, sebab itu adalah hak saudaranya. Benarkah sifat-sifat Allah seperti sabar, jujur? Iya, disebutkan dalam nas, saburun, ya as-sabur. Kemudian wa man asdaqu minallahi qila. Ya. Kesabaran dan kejujuran sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Di atas mana yang paling baik dan paling indah. Misalnya kita ingin untuk istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, di antaranya salat sunnah sebelum duhur. Apabila masuk waktu duhur sudah lewat kurang lebih setengah jam, apakah lebih utama salat sunnah tadi tidak dikerjakan? Tidak, kalau memang dia belum salat sunnah dan masih ada kesempatan, dia salat sunnah dahulu, mumpung masih ada waktu. Ya, dan waktu duhur masih lama berakhir ya. Ya. Dia melakukan salat sunnah, setelah itu dia melakukan salat duhur, supaya dia continue di atas amalannya. Innallaha ahabbul amali ma dawama alayhi sahibu. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang pelakunya terus-menerus continue melakukannya. Kecuali kalau khawatir keluar waktu, dia salat sunnah akhirnya keluar waktu, maka ini tidak diperbolehkan. Apabila kita sedang salat, ketika itu ada orang yang memberi salam terhadap kita, bagaimana hukum menjawab salam yang demikian? Kalau dia jawab salamnya langsung, ya itu perkara yang tidak diperbolehkan. Perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau dia langsung jawab, apakah salatnya batal? Ya, al-zahir tidak dikatakan batal, tapi dia berdosa kalau dia tahu. Ya, sebab bacaannya bukan bacaan yang membatalkan salat, mengucapkan salam itu. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Ya, ada dua cara diterangkan dalam hadis. Atau caranya cuma satu, dijawab setelah dia selesai salat. Setelah selesai salat dia jawab salamnya. Cuma dalam sebagian hadis yang tadi saya terlintas sebagai satu cara tersendiri, Nabi pernah berisyarat ketika ada yang memberi salam, dia berisyarat sejajar dengan dadanya. Tangan beliau diletakkan di depan dadanya, sejajar. Punggungnya berada di atas, telapak tangan di bawah, sejajar dengan dada. Misalnya ada ikhwah yang merekam dengan memakai USB, lalu memindahkan ke komputer miliknya. Apakah boleh hasil rekaman tersebut dipindahkan ke komputer ikhwah atau akhwat lain? Karena ikhwah dan akhwat tidak punya USB. Nah, yang seperti ini sudah diberitahu ya. Yang merekam untuk dirinya, dia dengar untuk dirinya. Kalau ingin memberikan orang lain atau ingin menggandakan, maka urusannya kepada pihak yang telah ditentukan. Bagaimana hukum memfotokopi An-Nasihah edisi 1? Disebabkan karena An-Nasihah yang saya miliki hilang. Dan untuk menggantinya saya akan memfotokopi buku tersebut. Tidak apa-apa difotokopi, tidak minta izin juga tidak apa-apa. Nah, kecuali memang kalau perekaman itu tadi di tempat yang tidak ada sama sekali di situ orang yang memiliki dakwah, cuma dia punya yang seperti itu, ingin dia gandakan, dia berikan sebagai dakwah, ya tidak apa-apa kalau dia di tempat yang tidak ada. Tapi kalau seperti di Makassar ini, dia bisa datang ke tempat, terkumpul semua di situ kaset-kaset, dia sisa mengambilnya. Iya. Nah, kalau di daerah dan lainnya silahkan, kita tidak melarang orang menyampaikan suatu ilmu. Tapi hak-hak yang berkaitan dengan ini itu juga harus dijaga.
Demikian pula fotokopi. Kita tidak melarang orang fotokopi majalah kalau memang hanya untuk dirinya pribadi, atau dia fotokopi dia berikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain sepanjang memang dia tidak ketemukan yang aslinya atau dia tidak mampu mendapatkannya. Ini juga memfotokopi CD. Punya teman yang berisi ceramah Ustaz Salafiun. Seperti itu keadaannya. Kalau memang tidak ada di tempat itu, ya tidak apa-apa dia kopikan untuk yang lainnya, dia pinjamkan. Tapi kalau ingin dia perdagangkan, dia lipat gandakan, ya dia gandakan, maka itu harus izin kepada yang memiliki, yang mempunyai hak dong, ya kan? Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang telah selesai walaupun sedikit dalam 2 hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.